Selamat datang Lur di channel YouTube Zulfa Hanafiah. Nah, bersama Kak Zulfa di video ini akan membahas soal tes intelijensia umum atau TIU, materi bilangan berpangkat dan bentuk akar bagian 4 atau bagian terakhir. Sebelumnya Kak Zulfa ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua calon aparatur sipil negara. Semoga dimudahkan, dilancarkan segala prosesnya. Bismillah menjadi ASN di tahun 2024. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Dimulai dari soal nomor 16. Jika diketahui X sama dengan 19, maka nilai dari X kuadrat dikurangi 13X ditambah 26 adalah, langsung saja, nilai X-nya kita ganti dengan angka 19. Ini 19 kuadrat artinya 19 kali 19. Nah, 19-nya salah satu angka 19-nya Kak Zulfa kurungi agar menyamakan angka 19 yang berada di belakang angka 13 ini ya. Kak Zulfa agar lebih memudahkan untuk mengoperasikan, misalkan Kak Zulfa ibaratkan angka 19 yang dikurung ini tahu. Berarti bacanya 19 tahu dikurangi 13 tahu, totalnya ada berapa? Totalnya ada 6 tahu. Tahunnya kembali lagi ke 19. Nah, ini tinggal dioperasikan. 6 kali 19, 114 ditambah 26 hasilnya 140. Jadi untuk soal nomor 16 jawabannya C. Nomor 17. Jika diketahui P sama dengan 25/100 dikuadratkan dan Q 1/64 dikuadrat 1/64 dipangkatkan setengah, maka hubungan yang tepat antara P dan Q adalah, kita harus cari terlebih dahulu P. P ini 25/100 kemudian dikuadratkan. Ini bisa hitung terlebih dahulu ya. 25 bagi 25 hasilnya 1. 100 bagi 25 hasilnya 4. Menjadi 1/4 pangkat 2. Ini bisa kita pecah menjadi 1 kuadrat dibagi 4 kuadrat. Langsung saja kita hitung. 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16, 1 dibagi 16 hasilnya 0,0625. Untuk yang Q sama dengan 1/64 dipangkatkan setengah. Nah, ini bisa dipecah menjadi seperti ini. Nah, ini untuk satunya Kak Zulfa dipangkatkan 2. Kenapa pangkat 2? Agar nanti bisa dicoret dengan pangkat yang setengah ini ya. Karena angka 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya itu 1. Kemudian yang 64 itu bisa kita peroleh dari 8 kuadrat. Nah, ini. 1 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. Ketika ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Menjadi 2 kali 1, 2, 2 bagi 2, 1. Atau bisa juga kita coret pembilang dan penyebutnya. Ini juga 8 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. Berarti tinggal pangkatnya kita operasikan. 2 kali 1, 2, 2 bagi 2, 1. Atau pembilang kita coret, penyebut kita coret. Hasilnya menjadi 1/8. 1 dibagi 8 hasilnya 0,125. Jadi hubungan antara P dan Q itu apa? P-nya itu 0,0625, itu lebih apanya? Lebih kecil atau lebih besar dari 0,125. Ternyata 0,0625 lebih kecil dibandingkan 0,125. P lebih kecil daripada Q. Sehingga nomor 17 jawabannya B. Nah, nomor 18. Hasil dari akar 2 dikalikan akar 2. Akar 2 dalam kurung. Ini ya. Dikalikan akar 2, dikalikan akar 2, dan seterusnya adalah. Nah, sama seperti soal di part sebelumnya. Bedanya, yang di part sebelumnya itu penjumlahan, ini perkalian. Sama.
kita mengerjakannya dengan memisalkan. Ini kita misalkan sebagai X. Setelah kita misalkan, ada di ruas sebelah kiri ada X, di ruas sebelah kanan ada akar 2, dan seterusnya. Maka kedua ruas ini kita kuadratkan. X menjadi X kuadrat, akar 2 itu juga kita kuadratkan. Nah, ketika ketika akar 2 ini dikuadratkan, akar yang hilang itu adalah akar yang letaknya paling luar. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kuadratnya sudah hilang. X kuadrat sama dengan 2 kalikan akar 2 dan seterusnya. Bentuknya menjadi seperti ini. Nah, akar 2 dan seterusnya yang Kak Zulfah warnai berbeda ini apa ini? Ini tadi kita misalkan dengan X. Sehingga yang akar 2 dan seterusnya bisa kita ganti dengan X. Menjadi X kuadrat sama dengan 2X. Seperti ini. Nah, agar lebih memudahkan menghitung, 2X ini posisinya ada di ruas sebelah kanan. Dua-duanya kita pindah ke ruas sebelah kiri. Dari positif dipindah jadi negatif, sehingga di ruas kanan itu tidak ada angka berapapun atau sisanya itu 0. X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 0. Ada X, mari kita keluarkan. Nah, ini menggunakan sifat perkalian distributif. Menjadi X dikalikan dalam kurung X min 2. Nah, nanti ketika kita operasikan hasilnya yang atas ini. Ini kan artinya X dikalikan X dikalikan negatif 2. Hasilnya yang atas ini. Berarti ini apa hasilnya? Hasilnya adalah X sama dengan 0. Atau X min 2 sama dengan 0. Min 2-nya berada di ruas sebelah kiri, kita pindah ke ruas sebelah kanan dari negatif menjadi positif. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Berarti untuk soal nomor 18 jawabannya 2D. Nomor 19. Hasil dari 4 kuadrat dikurangi akar dari 1,96 dibagi 1/8 dipangkatkan 3 adalah, langsung saja kita tulis. Di sini ada pembagian, ada pengurangan. Mana yang lebih kuat? Lebih kuat pembagian, maka yang didahulukan itu pembagian. Nah, kita akan menghitung 1,96 akan menghilangkan komanya. Agar komanya hilang, karena ini ada 2 digit di belakang koma, ada 2 digit angka di belakang koma, maka harus kita kalikan dengan 100/100. 1,96 dikalikan 100/100 hasilnya 196/100. Ini bentuknya masih bentuk akar. Nah, yang ini 1/8 dipangkatkan 1/3, kita jabarkan menjadi 1/1/3 dibagi 8 atau per 8 pangkat 1/3. Nah, kita mengoperasikan yang ini terlebih dahulu. 1. Nah, angka 1 dipangkatkan berapapun hasilnya itu 1. Kak Zulfah, angka 1 ini Kak Zulfah pangkatkan dengan 3, biar nanti bisa dioperasikan dengan pangkat 1/3. 1/3 dipangkatkan lagi 1/3. Ketika dipangkatkan lagi, maka angka pangkatnya kita kalikan. 3 kali 1, 3 bagi 3 hasilnya 1. Atau langsung saja kita coret, pembilangnya coret, penyebutnya coret. Karena angkanya sudah sama. Kemudian 8. 8 itu bisa kita tulis sebagai 2/3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 2/3 dipangkatkan lagi 1/3. Ketika dipangkatkan lagi, maka angka pangkatnya kita kalikan. 3 kali 1, 3 bagi 3 hasilnya 1. Atau pembilangnya kita coret, penyebutnya kita coret. Karena angkanya sudah sama. Seperti itu. Nah, untuk yang
akar dari 196 per 100 bisa kita pecah menjadi akar 196 per akar 100. Nah ini, akar 196 itu 14, akar pangkat 2, ya, maksudnya akar itu akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 196 itu 14, akar pangkat 2 dari 100 itu 10. Kemudian yang ini, 1 pangkat 1 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2. Nah, udah. Ini pengurangan, ini pembagian. Kita dahulukan pembagian. Pembagian, kita akan mengubah di sini dari tanda pembagian, operasi pembagian menjadi perkalian. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara memindah posisi antara pembilang dan penyebut. Berarti, 1 tadinya posisinya berada di atas sebagai pembilang, kita pindah ke bawah sebagai penyebut. 2, posisinya ini sebagai penyebut dan letaknya di bawah, kita pindah ke atas dan berganti posisi menjadi pembilang. Nah, ini belum ya. Ini menjadi ini. Dari 1/2 menjadi 2/1. Kemudian tandanya dari pembagian berubah menjadi perkalian. Seperti ini. Yang tadi 14/10 disederhanakan masing-masing dibagi 2, 14 bagi 2 hasilnya 7, 10 bagi 2, 5. Nah, ada pengurangan, ada perkalian, kita dahulukan terlebih dahulu perkalian. 7 dikalikan 2, 14, 5 dikalikan 1, 5. Hasilnya menjadi 16 dikurangi 14/5. Nah, 16 di sini agar bisa dioperasikan dengan 14/5 harus disamakan penyebutnya. 16 itu artinya 16/1, penyebutnya 1. 1 sama 5, KPK-nya ada di berapa? KPK-nya ada di 5. Ini kalau mau menyamakan pecahannya. Kalau mau menyamakan pecahannya, nanti menjadi 16 dikalikan 5/5 dikurangi 14/5. Tapi ini akan lebih panjang prosesnya. Ini karena hasilnya desimal, maka langsung kita bagi aja. 14 bagi 5 hasilnya 2,8. 16 dikurangi 2,8 hasilnya 13,2. Nomor 20. Jika nilai X sama dengan 11, maka nilai dari 2X kuadrat ditambah 17X dikurangi 123 adalah, nah X-nya 11, langsung kita ganti X menjadi 11 ya. 2 kali 11 pangkat 2 atau 11 kuadrat ditambah 17 kali 11 dikurangi 123. 11 ini Kak Zulfah 11 kuadrat, ini Kak Zulfah gimana ya? Kak Zulfah jabarkan menjadi 11 dikalikan 11. Nah, 11 yang satunya Kak Zulfah masukkan dalam kurung agar menyamakan dengan 17 kali 11 ini. Nah, yang tidak dikurung ini kita hitung terlebih dahulu. Fungsinya apa sih ini? Fungsinya agar memudahkan perhitungan. 11 dikalikan 2 hasilnya 22. Berarti 22 dikalikan 11 ditambah 17 kali 11 dikurangi 123. Nah ini caranya agar lebih mudah. 11 ini ibaratkan tahu. 11 yang dikurung ya. 22 tahu ditambah 17 tahu. Hasilnya ada berapa? Ada 39 tahu. Tahunya ini angka 11. Berarti langsung kita operasikan. 39 dikalikan 11 hasilnya 429. Kita kurangi dengan 123 hasilnya 306. Untuk soal nomor 20, jawabannya C. Jangan lupa dukung channel ini untuk senantiasa membahas soal matematika dan sampai berjumpa di video selanjutnya.